Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan PJOK pembelajaran jarak jauh hari ini kelas 3. Mudah-mudahan kalian masih dalam kondisi sehat dan bersemangat mengikuti segala pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi yang telah kita bahas di minggu kemarin. Kita review, kita ulang. Kemarin kita membahas apa itu gerak lokomotor. Bapak ingatkan kembali, gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Macam-macam contoh gerakannya ada berjalan, berlari, melompat, berguling, merangkak, memanjat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan coba ketahui beberapa permainan tradisional terutama yang menggunakan gerak lokomotor, yang dimainkan dengan gerak lokomotor atau gerak yang berpindah tempat. Nah, ketika kita memainkan permainan tradisional ini, artinya kita akan berpindah-pindah tempat. Nah, apa aja permainannya? Contoh, yang pertama permainan bentengan. Mulai permainan kita lakukan home pimpa untuk menentukan regu atau teman satu tim kita. Setelah itu kita lakukan switch ya, untuk menentukan siapa yang akan menyerang terlebih dahulu, yang akan maju terlebih dahulu. Nah, tugas kita adalah menjaga benteng kita. Benteng bisa berupa bambu, tiang, pohon, pokoknya yang bisa kita putari atau kita itari. Jangan jadikan tembok sebagai benteng karena dia tidak bisa kita putari. Kita bisa mengenai lawan atau menawan lawan dengan cara mengenainya. Orang yang berhak mengenai lawan adalah orang yang terakhir kali memegang benteng. Setelah lawan dikenai, dia menjadi tawanan atau tahanan di benteng kita dengan cara berpegangan tangan seperti ini. Ya, bisa kita bebaskan teman kita dengan cara menyentuhnya. Ya, ini jadi tawanan. Nah, tim yang menang adalah tim yang bisa memegang benteng lawan. Ya, nih. Tim yang berhasil memegang benteng lawan, dia adalah tim yang menang. Oke, mungkin kalian sudah pernah lihat atau sudah pernah memainkannya, permainan bentengan ya, yang tadi sudah ada cuplikannya. Yang kedua, permainan petak umpet. Sebelum memulai permainan, untuk menentukan siapa yang akan mencari dan siapa pemain yang akan bersembunyi. Pemain yang akan mencari akan menghitung di pos jaganya, bisa pakai pohon, bisa pakai tiang, selama pemain yang lain bersembunyi. Nah, ketika selesai menghitung, dia akan mulai mencari pemain yang bersembunyi. Ketika berhasil menemukan, sebutkan namanya dan pegang pos jaganya sambil menyebutkan kata iglo atau kata pong. Ketika ada pemain sembunyi yang berhasil menyentuh pos jaga tanpa ketahuan, dia akan jadi pembela. Nah, pemain penjaga akan mencoba menebak barisan pemain. Ketika dia menebak pembela, maka dia akan jaga lagi. Tapi ketika dia berhasil menebak orang lain yang dia temukan, maka orang itu yang akan menjadi penjaga selanjutnya atau pencari selanjutnya. Ada lagi permainan dampu ya. Dampu bulan, ada yang menyebut ini dampu bulan, ada dampu kapal. Intinya sama, seperti ini permainannya. Lakukan home pimpa dan switch untuk menentukan siapa pemain yang akan mendapatkan giliran bermain terlebih dahulu. Ya, pertama lemparkan batu kalian, gacoan kalian, lalu kalian melompati kotak-kotak yang tersedia. Ambil gacoannya ketika berbalik. Ya. Setelah itu lempar gacoan ke kotak selanjutnya.
Nah, ketika gacoannya tidak masuk ke kotak yang diinginkan, maka giliran kalian akan selesai. Dilanjutkan giliran oleh pemain lainnya. Tidak boleh terjatuh saat kalian mengambil batu kalian atau gacoan kalian. Ya, ketika kalian berhasil menempatkan di kotaknya, kalian akan lanjut jalan lagi. Nah, pemain yang salah menyentuh kotak atau menginjak kotak, maka gilirannya pun akan selesai dan dilanjutkan oleh giliran pemain lain. Ya. Pemain yang berhasil menyelesaikan batunya atau melemparkan batunya hingga kotak terakhir atau di atas setengah lingkaran itu, maka dia akan menang dan mendapatkan bintang. Oke, beberapa permainan tadi yang sudah Bapak berikan cuplikannya atau beritahukan ke kamu menggunakan gerak dasar lokomotor, ya. Menggunakan gerak dasar lokomotor, maka dari itu permainan-permainan tadi yang sudah kamu lihat, ya, orang-orangnya atau pemain-pemainnya berpindah tempat, ya, menggunakan gerakan-gerakan lokomotor yang sudah disebutkan di minggu lalu. Beberapa gerakannya dipakai, ya. Itu beberapa permainan yang kalian boleh ketahui. Kita akan coba praktikan permainan dampu, ya, atau ada yang nyebut juga betean atau dampu kapal, dampu bulan, ya. Nah, itu apalah banyak sebutan-sebutannya kalau permainan tradisional biasanya, ya. Dampu akan kita coba praktekkan, tetapi tidak dengan peraturan aslinya, kita modifikasi. Yang penting gerakan lokomotornya yang digunakan pada permainan dampu, yaitu gerakan melompat, bisa kita praktikkan dengan baik. Oke, sekarang coba kita akan praktikkan permainan modifikasi dampu. Oke, sekarang kita coba praktikkan permainan modifikasi dampu bulan, dampu kapal, betean, atau apa disebutnya macam-macam, ya. Tetapi di sini kita tidak akan menggunakan batu, ya. Kita nggak pakai lempar batu, tetapi kita hanya akan fokus ke gerakan lokomotor yang akan kita praktekkan, ya. Jadi akan kita fokuskan ke gerakan melompatnya. Kalau di dampu bulan atau dampu kapal biasanya ada lompatan 1 kaki, ya. Ada lompatan 2 kaki, ya. Nanti kalian praktekkan saat melakukan permainan modifikasi dampu ini. Nah, di sini alat yang Bapak gunakan adalah lakban hitam, ya. Jadi kalau kalian di rumah, ini fungsinya untuk menandakan di lantai, ya. Nanti di ubin aja atau di lantai, karena di lantai sudah ada garis-garisnya, sudah berbentuk garis kotak-kotak. Kalian hanya tinggal tandai lantainya dengan lakban hitam, ya. Dan juga kenapa di lantai, agar kalian masih tidak kemana-mana, masih tetap melakukan olahraganya di dalam rumah, ya. Jadi masih tetap di rumah aja. Oke. Nah, bagaimana menandainya? Nah, tandai lantainya di bagian tengah, ya. Hanya untuk tanda bahwa itu adalah lantai yang akan kalian pijak. Atau, ya, tempelkan di bagian tengah kotak, ya. Sini sudah Bapak tempelkan beberapa, ya. Ketika ada tempelan 1 kotak seperti ini, berarti tandanya kalian melompat menggunakan 1 kaki. Boleh menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Yang penting kalian gunakan keduanya secara bergantian. Jadi jangan kalian saat ada lompatan 1 kaki seperti ini,
kalian hanya gunakan kaki kanan terus, jangan, tetapi gunakan juga kaki kirinya. Nah, ketika ada dua tempelan seperti ini yang sejajar, maka artinya kalian melompat menggunakan dua kaki atau menginjak ini, berpijak di sini menggunakan dua kaki secara bersamaan ya. Contoh ya, ini dua kaki, satu kaki, kaki kiri, dua kaki, kaki kanan, dua kaki, kalian bisa balik ya. Oke, yang penting kalian gunakan kedua kaki kalian ya. Saat melompat satu kaki, saat giliran satu kaki, gunakan kaki kanan dan kaki kirinya nanti ya. Yang penting ada lompatan satu kaki kanan, lompatan satu kaki kiri, dan lompatan dua kaki. Untuk panjangnya atau banyaknya tempelan atau jarak lompatannya ini, kalian sesuaikan saja dengan kondisi di rumah kalian ya. Kalian sesuaikan, jadi nggak harus sesuai dengan apa yang Bapak bikin. Kotak pertama satu kaki, kotak kedua satu kaki, kotak ketiga satu kaki, kotak lompatan keempat dua kaki, lompatan kelima dua kaki. Nggak harus sama seperti ini ya. Kalian bisa modifikasi, terserah kalian. Mau mulainya dua kaki dulu, mau mulainya satu kaki dulu, sampai sana satu kaki, dua kaki, itu terserah kalian. Menempelkannya terserah kalian. Yang penting ada lompatan satu kaki kanan, lompatan satu kaki kiri, dan lompatan menggunakan dua kaki ya. Tidak perlu jauh-jauh, kalian bisa praktekkan ini dengan bolak-balik ya, seperti tadi Bapak praktekkan, bisa secara bolak-balik. Yang penting gerakannya benar, kalian bisa tetap berolahraga di rumah dan tetap sehat selama berada di rumah. Oke, dari Bapak itu saja, nanti kalian praktekkan di rumah. Mudah-mudahan bisa membantu menjaga kesehatan kalian selama di rumah. Oke. Tadi sudah kalian lihat ya. Kalian nanti praktekkan ya di rumah dengan alat yang ada. Pasti di rumah juga ada lantainya. Kalian nanti coba praktikan. Oke. Setelah dipraktikan, kamu foto dan kamu laporkan di Google Classroom. Nah, coba praktekkan juga ketika nanti ada waktu luang di rumah, kalian bisa bermain bersama saudara, kakak, adik, dan lain-lain ya. Bisa kalian praktekkan, terutama petak umpet mungkin bisa kalian praktekkan di rumah ya, sama kakak atau sama adik atau sama ayah, bunda, juga bisa kalian ajak main permainan petak umpet. Yang penting kalian jangan ngumpet di kulkas ya, karena nanti dingin, apalagi kalau nggak ketahuan lama kedinginan nanti kamu. Oke, itu bisa kalian praktekkan ketika kamu punya waktu luang. Sementara tugasnya untuk praktek yang tadi yang sudah dipraktekkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik, menambah wawasan kalian terutama tentang gerakan dasar lokomotor. Insya Allah kita sama-sama berdoa agar nanti bisa cepat kita bertemu di lapangan. Mudah-mudahan coronanya bisa cepat berlalu. Dari Bapak untuk pertemuan kali ini itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.